Halo, kali ini saya dari kelompok 2 kelas D Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi kasus kami mengenai pembelajaran mata kuliah teori bahasa dan otomata, di mana studi kasus kali ini yang akan kami ambil dari kelompok 2 yaitu tentang studi kasus game logika family crisis. Dalam kelompok 2 ini ada yang pertama ada Kakak Sartika Dewi, ada Kakak Maria Graciela Nino, dan yang ketiga saya sendiri, Nur Aziza Indah Saputri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah teori bahasa dan otomata yang dibawakan oleh Ibu Edna Rosanino Batanis, Eskom MT. Pertama-tama saya akan menjelaskan berkaitan dengan konsep studi kasusnya. Pertama di sini tentang apa itu game family crisis. Game family crisis adalah sebuah game yang berisi tentang sebuah keluarga. Namanya saja sudah family crisis, berarti itu mengenai tentang sebuah keluarga yang berada pada satu tebing yang tinggi dan berusaha untuk pergi ke tebing seberang. Jadi mereka dari satu tebing tersebut ingin berusaha menyeberang dengan menggunakan sebuah batang kayu yang besar sebagai jembatan untuk ke tebing yang seberangnya lagi. Nah, di sini ada pernyataan yang masing-masing memiliki waktu tempuh yang berbeda. Nah, family crisis atau dalam keluarga ini memiliki beberapa anggota. Nah, setiap anggota ini dalam studi kasusnya itu bisa random, bisa adik kakek nenek, atau adik bapak kakek nenek, atau bapak mama kakek nenek. Namanya sebuah family, maka orang ini bisa random, bisa masing-masing memilih nama-namanya sendiri. Nah, intinya setiap anggota yang ada dalam family tersebut itu memiliki waktu tempuh atau waktu perjalanan untuk mereka melewati jembatan itu berbeda-beda. Nah, dalam game family crisis ini memiliki peraturan di mana masing-masing karakter yang ada dalam family tersebut, karakter atau anggota dalam satu keluarga tersebut memiliki ketentuan waktu tempuh yang menyeberang yang berbeda-beda seperti penjelasan tadi. Dan setiap kali satu kali menyeberang dari tebing satu ke tebing satu itu maka waktu yang kelompok kami tentukan itu 30 detik. Nah, selama 30 detik ini, selama mereka menyeberangi jalan itu akan dikurangi dengan waktu 30 detik itu. Maksudnya semua satu family atau satu kelompok tersebut menyeberang dari satu tebing ke satu tebing itu, mereka semua harus bisa menyeberang dalam waktu 30 detik. Nah, waktu 30 detik ini otomatis akan dikurangi dengan waktu tempuh perjalanan dari masing-masing karakter atau masing-masing anggota yang ada dalam family tersebut. Jika waktu tempuh yang dilewati lebih dari 30 detik, maka karakter yang terakhir atau karakter yang tersisa yang masih ada di sebelah titik awal, istilahnya titik awal atau tebing awal itu, yang menyeberang tersebut akan jatuh ke sungai. Nah, waktu tempuhnya itu terdiri dari, di sini kami menyiapkan 5 anggota. Ada 1 detik, ada yang 3 detik, 6 detik, 8 detik, dan 12 detik. Nah, kemudian dalam satu perjalanan, jadi satu kali menyeberang itu, mereka disediakan 1 lampu. Nah, 1 lampu ini hanya bisa menyeberangkan 2 orang. Nah, di mana dua orang ini hanya bisa jadi dalam situ mungkin keadaannya gelap, jadi dalam 1 lampu itu hanya bisa menyeberangkan 2 orang, tidak boleh lebih. Jika 2 orang yang menyeberang, maka yang dihitung kecepatannya adalah waktu yang paling lambat. Misalnya 1 dengan 3 menyeberang. Nah, 1 dan 3 menyeberang ini membawa 1 lampu, dan dalam 1 kali perjalanan itu yang dihitung itu 3 detik. Jadi 1 detiknya tidak dihitung, yang dihitung hanya 3 detik. Jadi 30 detik kurang 3 detik itu 7 detik. Jadi 1 dan 3 menyeberang itu waktunya 3 detik, berarti waktu yang tersisa itu sebanyak 27 detik. Seperti itu penjelasannya. Kemudian
di sini untuk langkah-langkah penyelesaian game, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyelesaian game terlebih dahulu. Di sini sebentar. Yang pertama itu adalah kita menyeberangkan dulu. Sebelumnya saya jelaskan dulu di sini untuk memodelkan studi kasus dalam simbol. Di sini kami menggunakan 5, ada anak kecil, kakak, bibi, dan paman A, B, C, D, dan E. Nah, keadaan awal state, di mana keadaan awal state ini bisa dari tebing kiri, jadi kita menamakan tebing kiri dan tebing kanan. Nah, dari tebing kiri ke tebing kanan itu bisa menjadi 2 kemungkinan, di mana mereka berada di tebing kiri mau menyeberang ke tebing kanan, dan di mana mereka juga bisa dari tebing kanan mau menyeberang ke tebing kiri, bisa sebaliknya. Nah, jadi di sini daerah kirinya itu bernilai satu karakter itu 1, jadi 1, 1, 1, 1 sebanyak 5. Nah, berarti daerah kanannya itu 0, 0, 0, 0. Berarti artinya 5 anggota tersebut dia berada, 5 anggota keluarga tersebut berada di daerah kiri mau menyeberang ke 5 anggota, artinya 5 anggota berada di daerah kiri mau menyeberang ke kanan. Nah, kemudian bisa juga sebaliknya, daerah kirinya itu sebanyak 0, 0, 0, kemudian daerah kanannya 1, 1, 1, artinya 5 anggota yang berada di sebelah kanan mau menyeberang ke sebelah kiri. Nah, kemudian di sini kita ke langkah-langkah penyelesaian game, di mana yang pertama ini, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian game dari daerah kanan, di mana awal state-nya itu daerah kanan mau menyeberang ke sebelah kiri. Berarti daerah kanannya itu 1, 1, 1, daerah kirinya 0, 0, 0. 0, 0, 0 sampai 5 kali, 1, 1, 1 sampai 5 kali. Nah, jadi 5 orang tersebut, yang pertama itu kita seberangkan. Yang pertama itu kita seberangkan dulu yang 1 detik dan 3 detik dari sisi kanan ke sisi kiri, gitu. Dari sisi kanan jadi yang 1 detik dan 3 detik itu mereka berdua duluan membawa 1 lampu. Nah, waktu awal kan 30 detik yang ditentukan, 30 detik, waktu maksimalnya 30 detik. Nah, mereka berdua berjalan, yang dihitung kan tadi aturannya bahwa aturannya maka karakter terakhir yang menyeberang jika 2 orang yang menyeberang, maka yang akan dihitung kecepatannya adalah yang paling lambat. Nah, di sini kan 1 dan 3 detik, maka yang dihitung di sini adalah hanya 3 detiknya. 30 dikurang 3 detik, jadi sisa waktu itu 27 detik. Jadi 1 dan 3 ini sudah berpindah dari kanan ke kiri. Jadi di sini masih ada 3 orang. Kemudian kita mengambil bagaimana 3 orang ini bisa kembali ke kiri juga. Nah, maka yang 1 detik tadi dia akan lebih cepat daripada 3 detik. Dia kembali lagi ke sisi kanan membawa lampu tersebut untuk membawa 1 orang lagi ke daerah kiri. Atau bisa juga dia tinggal di sebelah kanan, kemudian 2 orang yang dari sana kembali ke daerah kiri, gitu. Nah, 2 kita gunakan yang 1 detik kembali ke sisi kanan. 1 detik ini kan dia kembali ke sisi kanan, maka dia akan memakan waktu 1 detik. Nah, 1 detik ini berarti dikurang dengan 27 detik yang tadi, sisa waktunya kan 27 detik, dikurang maka 26 detik. Nah, jadi 1 yang awalnya di kiri, dia kembali ke kanan untuk menjemput lagi orang-orang yang masih ada di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, kita seberangkan lagi 1 detik yang tadi dengan 6 detik dari sisi kanan ke sisi kiri. Nah, jadi 1 detik dan 6 detik ini dia menyeberang dari sisi kanan ke sisi kiri. Nah, waktu yang paling lambat itu kan 6 detik. Maka sisa waktu 26 detik ini dipotong dengan 6 detik yang ini, maka sisa waktunya 20 detik. Nah, jadi di sini sudah ada, di kiri sudah ada 3, 1, dan 6. Maka di sini ini sisa ada waktu 2 orang masih di sini. Nah, kemudian yang keempat, kita gunakan yang 1 detik tadi untuk kembali ke kanan lagi. Jadi sisa di sini itu waktu 3 detik dan 6 detik. 1 dia kembali ke kanan. Kemudian sisa waktu 20 detik ini 1 kan kembali ke kanan, potong lagi jadi sisa 19 detik. Nah, kemudian yang kelima,
kita seberangkan yang 8 detik dan 12 detik yang masih tersisa di sini untuk ke sisi kiri, yang ada di kanan ke sisi kiri. Nah, jadi satu yang tadi ini tinggal di sini 8 dan 12. Itu 8 dan 12 mereka menyeberang ke sisi kiri. Jadi di sini sudah ada waktu 1 detik 1 detik masih di 1 detik masih di kanan. Jadi di bagian kanan, yang bagian kiri ini sudah ada waktu 3 detik, 8 detik dan juga 12 detik. Ya, 3 detik. Ada waktu 3 detik, 6 detik dan juga 8 detik dan 12 detik. Jadi yang di bagian sini ini ada tersisa 1 detik. 1 detik masih tersisa di sini. Jadi ini tadi 19 detik kita kurang dengan 12 detik yang paling lama kan. Jadi sisanya 7 detik. Nah, di bagian sini kan sudah ada 4 detik nih. Nah, tersisa 1 detik yang ada di sini nih. Nah, kemudian waktu yang 3 detik di bagian kiri, dia kembali ke kanan. Dia kembali ke kanan untuk menjemput 1 detik yang masih tersisa di sini. Masih tersisa di daerah kanan. Semua kan sudah di 4 orang sudah berada di daerah kiri. Nah, sisa yang 1 detik ini masih berada di daerah kanan. Maka 3 detik ini dia kembali ke kanan untuk menjemput yang 1 detik ini ke arah kiri. Nah, jadi waktu yang tersisa itu 4 detik, karena 7 detik kita kurang dengan 3 detik. Sisa waktunya kan 7 detik. Kita kurang dengan 3 detik, jadi sisa waktunya 4 detik. Nah, kemudian langkah terakhir 1 dan 3 detik tadi itu kembali dari kanan kembali ke kiri. Jadi 4 detik ini yang dihitung kan 3 detik. Nah, jadi 4 detik kurang 3 detik tersisa 1 detik. Maka semua keluarga selamat dari daerah kiri ke kanan. Dari daerah kanan ke kiri maksudnya. Jadi tebing awal step-nya yang mula dari daerah kanan itu 111 dan daerah kiri 0000, maka jadinya ini awal step-nya yang maka jadinya daerah kiri 1111 dan daerah kanan 0000. Begitu juga sebaliknya, mereka bisa kembali lagi dari kanan ke kiri. Aturan penyelesaiannya sama. Nah, kemudian di sini ini sudah saya jelaskan tadi, model studi kasus dalam simbol. Ada anak kecil, kakak, bibi, paman, dan kakek. Keadaan awal stage juga sudah saya jelaskan tadi. Maka untuk langkah selanjutnya, di mana di sini ada deskripsi mesin dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak Maria Graciela Nino. Maria Graciela Nino. Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan pemodelan studi kasus ke dalam simbol. Yang pertama, ruang keadaan untuk daerah asal dan daerah seberang digambarkan sebagai berikut. A. Anak kecil. B. Kakak. C. Bibi. D. Paman. E. Kakek. Keadaan awal atau start date. Daerah kiri sama dengan 1, 1, 1, 1 dan daerah kanan sama dengan 0, 0, 0, 0. Artinya 5 anggota keluarga berada di daerah kiri. Sedangkan keadaan akhir atau final state daerah kiri 0, 0, 0, 0 dan daerah kanan 1, 1, 1, artinya 5 anggota keluarga berada di daerah kanan. Di sini deskripsi mesin. Key-nya dimulai dari key 0 sampai key 14. Jumlah waktunya 1, 3, 6, 8, 12. Final state-nya berada di key 14 dan start state dimulai dari key 0. Di sini jumlah waktu, untuk waktunya ada 1 detik, 3 detik, 6, 8, 12, 1 detik ke 3 detik, 1 detik ke 6 detik, 1 detik ke 8 detik, 1 detik ke 12 detik, 3 detik ke 6 detik, 3 detik ke 8 detik, 3 detik ke 12 detik,
6 detik ke 8 detik dan 6 detik ke 12 detik, lalu 8 detik ke 12 detik. Di sini ada fungsi transisi. Di sini yang pertama, jika inputannya 1 detik ke 3 detik, maka dia akan ke Q2. Q2 itu termasuk kemungkinan cara pertama. Dan jika inputannya 1 detik sampai 6 detik, maka dia ke Q4. Itu kemungkinan cara ketiga. Yang berikut, jika inputannya 1 detik sampai 6 detik, dia akan ke Q6. Itu untuk Q1. Dan jika inputannya 8 detik sampai 12 detik, dia akan ke Q9. Yang berikut Q2, jika inputannya 1, maka dia ke Q1. Yang berikut Q3, jika inputannya 1 detik ke 3 detik, maka dia akan ke Q6. Dan jika inputannya untuk Q4, jika inputannya 1, maka dia akan ke Q3. Untuk Q5, jika inputannya 8 detik sampai 12 detik, maka dia ke Q13. Untuk Q6, jika inputannya 1, dia ke Q5. Dan untuk Q8, jika inputannya 1 detik sampai 6 detik, dia akan menuju ke Q12. Untuk Q9, jika inputannya 3, maka dia akan ke Q8. Dan untuk Q10, jika inputannya 1 detik sampai 3 detik, dia akan ke Q14. Q14 itu termasuk ke state akhir atau dia akan berhenti. Yang berikut untuk Q12, jika inputannya 1, maka dia akan menuju ke Q10. Dan yang berikut Q13, jika inputannya 3, maka dia akan menuju ke Q10. Baik, saya akan memulai presentasi untuk bagian mesin FSA-nya. Dimulai dari Q0. Karena di sini ada 3 kemungkinan, jadi saya mulai dari yang pertama, yaitu di jalur yang di sini. Di kemungkinan yang pertama, dimulai dari Q0, startnya dari Q0, kemudian dia menuju ke Q2, ada kecil dan kakak yang waktunya 1 detik dan 3 detik menuju ke menyeberang ke kanan. Kemudian Q2 ke Q1, ada kecil kembali ke kiri, kembali menyeberang ke kiri. Kemudian Q1 ke Q9, ada paman dan kakek yang menuju ke kanan, yang menyeberang ke kanan. Kemudian Q9 ke Q8, kakak ini kembali lagi ke kiri. Kemudian Q8 ke Q12, ada kecil dan bibi menyeberang ke kanan. Kemudian Q12 ke Q10, ada kecil kembali lagi menyeberang ke kiri. Kemudian Q10 menuju Q14, yaitu state terakhir, ada kecil menjemput si kakak untuk menyeberang. Jadi waktu yang ditentukan, waktu yang dikasih selama 30 detik berhasil digunakan secara baik-baik untuk menang. Kemudian kemungkinan yang kedua, dimulai dari lagi Q0 menuju Q4, yaitu ada anak kecil dan bibi menuju ke menyeberang ke sisi kanan. Kemudian Q4 ke Q3, anak kecil kembali lagi menyeberang ke sisi kiri. Kemudian Q3 ke Q6, anak kecil dan kakak menyeberang ke sisi kanan. Kemudian Q6 ke Q5, anak kecil kembali lagi ke sisi kiri. Kemudian Q5 ke Q13, ada paman dan kakek yang menyeberang ke sisi kanan. Kemudian Q13 ke Q10, kakak yang
waktunya 3 detik, kembali ke sisi kiri untuk menjemput si anak kecil tadi. Q10 menuju ke Q14, yaitu state terakhir, anak kecil dan kakak menyeberang ke sisi kanan. State terakhirnya itu semua anggota berada di sebelah kanan, yang awalnya berada di sebelah kiri. Kemudian state terakhir yaitu state ketiga, kemungkinan yang ketiga, yaitu Q0 menuju ke Q6, ada anak kecil dan bibi, kemudian menyeberang ke sisi kanan. Kemudian Q6 ke Q5, anak kecil kembali lagi ke sisi kiri. Kemudian Q5 menuju Q13, ada paman dan kakek yang menyeberang ke kanan. Kemudian Q13 ke Q10, si kakak ini kembali ke sisi kiri. Kemudian Q10 menuju ke Q14, ada anak kecil dan kakak yang menuju menyeberang ke Q14, yaitu state terakhir. Jadi semua keluarga berhasil melewati jembatan dalam waktu yang ditentukan. Untuk jenis NFA dan DFA, ini mesin FSA-nya termasuk jenis NFA. Kenapa? Karena penjelasan dari NFA sendiri yaitu state yang diberi inputan, maka mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Dapat dilihat dari Q0 ini. Q0 jika diberi inputan 1, maka bisa menuju ke Q2, Q4, dan Q6. Jadi ini termasuk mesin FSA jenis NFA. Itu saja. Sekian dari kelompok kami. Semoga bisa diterima dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.